insya Allah di dalam kesempatan ini kita coba untuk mengkaji kembali ya berkenaan dengan sejarah peradaban Islam ya, dan dalam kesempatan ini kita akan coba membahas berkenaan dengan keberadaan Imarah Timuriyah ataupun juga kita kenal sebagai Daulah Timuriyah, atau juga orang-orang Barat menyebutnya sebagai Timurid ya, Sultanat atau Timurid Emirates ya, atau keemiran ya, Timuriyah. Ada juga yang menyatakan sebagai Timurid Empire atau kekaisaran Timurid ya, atau kekaisaran yang dibangun oleh Amir Timur Leng begitu. Dan dalam keberadaannya sebagai sebuah imarah atau sebuah kepemimpinan ataupun sebuah daulah ataupun sebuah negara, maka ya Imarah Timuriyah ataupun Daulah Timuriyah ini dalam catatan sejarah itu dikenal sebagai ya generasi pewaris Mongol, sekaligus juga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga kaum muslim pada umumnya berkenaan dengan keberadaan mereka yang menjaga Islam dan kaum muslim. Mari kita awali ya pembahasan berkenaan dengan Daulah Timuriyah, Imarah Timuriyah sebagai pewaris Mongol dan juga penjaga Islam. Yang pertama kita coba telah berkenaan dengan awal mula dari kemunculan ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Amir Timur Leng, yang merupakan pengasas dan juga pendiri dari ya Imarah Timuriyah atau Daulah Timuriyah tadi begitu ya. Maka kita akan mengetahui bahwa semenjak Amir Timur Leng mampu untuk mengalahkan ya sosok penguasa dari ya kuasa Mongol sebelumnya, dari generasi anak keturunan para pewaris dari Temujin Genghis Khan yang kita kenal sebagai Tugluk Timur Khan, yang sudah diketahui bahwa Tugluk Timur Khan juga ya telah menjadi orang mukmin begitu. Demikian pula juga pewaris dari Tugluk Timur Khan yang kita kenal sebagai Ilyas Khawaja atau Ilyas Khaja begitu ya, yang kita mengetahui bahwa Amir Timur Leng setelah mengalahkan Tugluk Timur Khan dan Ilyas Khaja itu segera mempersatukan suku bangsa Tarkar yang kemudian juga dikenal sebagai Turko-Mongol ya. Disebut Turki murni tidak, disebut Mongol murni juga tidak, karena khusus untuk suku bangsa Tartar yang kemudian di situ ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Amir Timur Leng atau Cumberland tadi, itu kemudian ya ini adalah campuran dari orang Turki dan Mongol. Makanya kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan Temujin Genghis Khan pada sisi sebelah kanan, ataupun sosok Ertugrul Bey bin Sulaiman Sahutalmisoglu ya, orang suku Kai yang kemudian anak keturunannya mewariskan kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah yang kemudian dikenal sebagai orang Turki, maka sebetulnya sosok yang disebut sebagai Amir Timur Leng itu adalah yang mewarisi dua kubu yang dimaksud, baik itu adalah suku bangsa Turki ataupun suku bangsa Mongol. Makanya kemudian dalam catatan sejarah Amir Timur Leng pun disebut sebagai orang Turko-Mongol, sebagian Turki, sebagian Mongol, namun hakikatnya antara Turki dan Mongol juga disebut sebagai rumpun bangsa Tartar, seperti layaknya saudara sepupu begitu ya. Dan kita mengetahui bahwa Amir Timur Leng tadi setelah mengalahkan Tugluk Timur Khan dan juga Ilyas Khaja, dia segera mempersatukan suku bangsa Tartar atau Turko-Mongol tadi di wilayah Samarkand. Wilayah Samarkand ini meliputi wilayah apa yang dikenal sebagai Turkestan Barat, wilayah Uzbekistan dan Kazakhstan begitu. Dan dalam konteks ini kemudian kita mengetahui bahwa Amir Timur Leng atau Timurlen tadi mengangkat dirinya sebagai penguasa, sebagai amir di antara bangsa Turko-Mongol, dan juga sekaligus berambisi mewujudkan kembali kuasa Imperium Mongol Raya sebagaimana era moyang-moyangnya yang kita kenal sebagai ya Temujin Genghis Khan, yang kemudian mewarisi ya Imperium Mongol Raya yang membentang dari Hungaria yang ada di wilayah Eropa Timur hingga Mongolia yang ada di Asia Timur. Ini berbicara berkenaan dengan awal mula kemunculan dari sosok Amir Timur Leng sebagai pendiri dari Imarah Timuriyah ataupun Daulah
Timuriyah tadi begitu. Berikutnya kita akan coba telah lebih lanjut berkenaan dengan ya siapa sesungguhnya orang-orang Timuriyah tadi atau Timurids yang kemudian juga dikenal dalam catatan sejarah tadi sebagai ya perpaduan antara ya suku-suku bangsa Turki dan suku-suku bangsa Mongol. Orang Timurid ya ataupun Timuriyah tadi ini merupakan orang-orang Turko-Mongol begitu. Dan kita mengetahui sebagaimana penjelasan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa seperti apa tabiat orang-orang Turki dan orang-orang Mongol yang mereka terbiasa hidup liar di stepa Eurasia, maka tabiatnya cenderung ya kasar, ya kemudian jahar, kemudian juga keras, bahkan cenderung biadab dan juga pembinasa begitu. Dan kita juga mengetahui dua wasiat Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan bangsa Turki ataupun Mongol begitu ya. Berkenaan dengan yang pertama, janganlah menjadi pihak pertama yang berseteru, berselisih, berperang dengan mereka. Kemudian wasiat yang kedua, bahwasanya orang-orang Turki Mongol tadi akan terpolarisasi pada 3 kubu. Kubu yang pertama itu mengabaikan dakwah Islam, kubu yang kedua memerangi dakwah Islam dan memerangi kaum muslim, dan kubu yang ketiga adalah yang menerima Islam dan kemudian mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para penjaga Islam. Dan sosok pengasas pendiri ya Imarah Timuriyah beserta anak keturunannya, mereka mewarisi tabiat keras orang-orang Turko-Mongol, sekaligus juga mereka diposisikan dengan meraih kemuliaan sebagai para penjaga Islam dan kaum muslim. Itulah ya wasiat yang kemudian dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang kemudian diwujudkan dengan keberadaan Imarah Timuriyah yang didirikan pada awalnya itu oleh Amir Timur Leng begitulah. Berikutnya kita juga akan mengetahui bahwa dakwah dan jihad itu sudah diawali semenjak masa Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib sepupunya untuk berdakwah ke kalangan orang-orang Turki, orang-orang Mongol di wilayah Samarkand dan juga di wilayah Khorasan. Dan kita tahu bahwa Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib itu wafat syahid setelah kemudian dibunuh ketika sedang menunaikan sholat subuh di wilayah kota Taskent di wilayah Samarkand. Kalau setelah itu kemudian kita mengetahui bahwa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ya di era pertama kekhalifahan Islam Bani Umayyah yang ada di wilayah Damaskus Suriah itu memerintahkan kepada sepupunya yaitu Sa'id bin Utsman, putra dari sepupunya yaitu Sa'id bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk memimpin ekspedisi jihad mengalahkan orang-orang Turki dan Mongol yang ada di wilayah Samarkand, di wilayah Uzbekistan dan Kazakhstan hari ini, di wilayah Turkestan Barat. Berikutnya kita akan mengetahui juga ya kemunculan dari ya kesultanan ataupun daulah Timuriyah ataupun kemunculan kelahiran dari Emirat Timuriyah yang dimaksud. Ini kalau kita berbicara berkenaan dengan kemunculan, mereka itu sebetulnya awalnya adalah anak keturunan dari rumpun ya Chagatai Khanate ya ataupun kehanan ataupun kekuasaan Chagatai yang merupakan putra dari ya Temujin Genghis Khan. Dan anak keturunan dari Chagatai Khanate tadi itu kemudian banyak menikahi ya orang-orang Persia dan juga banyak menikahi ya putri-putri dari orang suku bangsa Turki. Makanya kemudian anak keturunan dari Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan tadi itu melahirkan rumpun bangsa baru yang ada di stepa Eurasia yang kita kenal sebagai rumpun bangsa Turko-Mongol. Dan dari sini kemudian ya anak keturunan mereka itu menjadi orang-orang ataupun para pihak yang disebut sebagai Barlas. Barlas itu adalah para bupati ataupun para camat ataupun para gubernur di era kekuasaan Khan Chagatai ya Khanate Chagatai. Khanate Chagatai Khan bin ya Temujin Genghis Khan tadi banyak menempatkan orang-orang beretnik Turko-Mongol tadi sebagai para barlas atau pejabat pemerintahan kekuasaan Chagatai Khan. Dan dari mereka lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Amir Timur Leng yang mendirikan apa yang kita kenal sebagai Imarah
Timuriah atau Daulah Timuriah, Timurid Sultanat, Timurid Empire, Timurid Emirat, ataupun Timurid State, sebagaimana yang kita lihat dari ya terminologi catatan sejarah yang dituliskan oleh para sejarawan Barat begitu. Berikutnya juga kita akan mengetahui ya berkenaan dengan ya ayahanda dari Amir Timur Leng, disebutkan bahwa bapaknya namanya adalah Taragai bin Karacar Noyan. Taragai bin Karacar Noyan ini merupakan kerabat dari sosok yang disebut sebagai penguasa awal dari Chagatai Khaganate, yaitu sosok yang disebut sebagai Chagatai bin Temujin Genghis Khan. Jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan ya nenek moyang dari ya Amir Timur Leng atau Amir Tamerlane, gitu, sosok yang disebut sebagai Taragai, anak dari Karacar Noyan, dan Karacar Noyan sendiri itu merupakan kerabat dekat dari Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan begitu. Ini kalau merujuk kepada sumber kajian sejarah terkait dengan keberadaan Imperium ya Timurid ataupun Imperium Timuriah yang dimaksud ya. Berikutnya ya kita juga mengetahui salah satu di antara ya anak keturunan Turko-Mongol yang juga diposisikan sebagai para Barlas ataupun para emir pejabat kekuasaan dari Chagatai Khanate, ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Tukluk Timur Khan. Tukluk Timur Khan ini kemudian pernah menempatkan putranya yaitu Emir Husain itu sebagai penguasa wilayah Samarkand. Bahkan sebelumnya Tukluk Timur Khan tadi pun telah mengetahui bahwa sosok yang dikenal sebagai Amir Timur Leng, anak dari Taragai ya cucu dari Karacar Noyan, itu sebagai penguasa di wilayah Samarkand pada tahun 1369. Namun pada waktu itu kemudian ya kekuasaannya hanya dipersilakan untuk tampil ke muka sebagai penguasa hanya 1 tahun saja. Tukluk Timur Khan itu kemudian menempatkan putranya Emir Husain itu sebagai penguasa. Makanya kemudian ya Amir Timur Leng kemudian mengangkat senjata karena tidak setuju dengan pengangkatan Emir Husain untuk menggantikan kedudukannya. Maka dari itu terjadilah perang antara Amir Timur Leng menghadapi kekuatan Tukluk Timur Khan dan juga Emir Husain. Maka semenjak tahun 1370 Miladia, Amir Timur Leng ya menyatakan diri ya sebagai penguasa baru wilayah Samarkand, dan dari situlah kemudian kita mengetahui ya sejak tahun 1370 hingga tahun 1507 Amir Timur Leng mendirikan ya Daulah Timuriah ataupun Timurid dinasti begitu. Nah ini keberadaan dari ya Timuriah tadi ya itu bertahan sekira ya 137 tahun ya. Ini era di mana ya kekuasaan Timur Leng beserta dengan para pewarisnya di Daulah Timuriah tadi mengangkangi wilayah Asia Tengah, Asia Utara, sampai ke wilayah Asia Barat, bahkan sampai kemudian wilayah Asia Selatan pun dikuasai Imperium Timuriah yang dimaksud. Karena cita-cita dari Amir Timur Leng itu adalah ya mengikuti apa yang pernah ya ditorehkan oleh leluhurnya, yaitu ya Temujin Genghis Khan begitu. Berikutnya kita akan tahu yang kemudian dilakukan oleh Timur Leng ketika apa? Ketika dia berupaya untuk menguasai dunia. Di antaranya kalau kita berbicara berkenaan dengan sepak terjang dari Amir Timur Leng, yang tadi di awal juga sudah dikatakan bahwa dia sekalipun sosok yang telah beriman berislam, namun memiliki karakteristik dan tabiat seperti layaknya para pendahulunya, seperti para leluhurnya, yaitu orang-orang Mongol yang mereka cenderung keras, kasar, ya, kemudian bahkan dan membinasakan. Maka kita akan mengetahui bahwa ambisi Timur Leng untuk menguasai padang rumput Eropa Asia yang membentang dari Hungaria hingga Mongolia, dari Eropa Timur hingga Asia Timur, bagaimana
yaitu Temujin Genghis Khan, maka kita mengetahui ambisi dari Timur Leng tadi diwujudkannya dengan menebar teror ke berbagai pelosok dunia, termasuk juga ke wilayah dunia Islam. Negeri-negeri kaum muslim ditundukkan dengan jalan peperangan. Kesultanan Utsmani pun dipaksa untuk tunduk dalam Perang Angora tahun 1402. Wilayah kuasa Imarah Timuriyah atau Timuriyah tadi meluas dari Samarkand yang meliputi wilayah Uzbekistan dan Kazakhstan yang ada di Asia Tengah, Asia Utara, hingga wilayah Anatolia atau juga kita kenal sebagai wilayah Asia Kecil di wilayah Turki hari ini yang ada di wilayah barat. Asia yang ada di wilayah utara termasuk juga bagian Rusia, dan dalam konteks ini pun wilayah Hindia di bagian timur beserta Persia yang ada di tengah ke wilayah selatan seluruhnya ada kekuasaan Amir Timur Leng. Maka keinginannya untuk mempersatukan kembali wilayah stepa Eurasia sebagaimana yang pernah diwariskan oleh pendahulunya yang Genghis Khan itu coba berhasil diupayakannya, sekalipun memang tidak seluas para pendahulunya, terutama di era Temujin Genghis Khan. Namun apa yang dilakukan pada waktu itu dengan mempersatukan wilayah stepa Eurasia di bawah kuasa dari orang-orang Turko-Mongol dengan membangun Daulah Timuriyah ataupun Timurid Empire, ini juga sudah sampai kepada apa yang semula, yaitu mempersatukan wilayah stepa Eurasia. Bahkan dalam kampanye militernya melawan orang-orang Turki Utsmani yang kemudian pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Bayezid Yildirim, maka pada waktu itu Amir Timur Leng mengatakan bahwasannya apabila ada satu Tuhan di atas langit dan dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang disembah oleh makhluk yang ada di permukaan ini, maka jika memang ada satu Tuhan di atas langit, maka harus ada satu penguasa yang ada di permukaan bumi. Dan sungguh aku, Amir Timur Leng, tidak bersedia untuk berbagi kekuasaan dengan Bayezid Sultan Utsmani sang petir di wilayah Anatolia. Maka kampanye militer itu ditindaklanjuti dengan terjadinya Perang Angora tahun 1402, peperangan besar antara orang-orang Turko-Mongol dengan orang-orang Turki ataupun Turki Utsmani, antara Amir Timur Leng pada satu sisi dengan Bayezid Yildirim pada sisi yang lain. Namun dalam Perang Angora tahun 1402 tadi, ya Amir Timur Leng, Timur si Pincang berhasil mengalahkan Bayezid si Petir. Nah, bahkan kemudian Bayezid Yildirim itu sampai kemudian dibui oleh Amir Timur Leng, dan kemana-mana Bayezid Yildirim itu diangkut dalam kerangkeng untuk menunjukkan bahwa lihatlah Amir berhasil menguasai. Setelah Amir Timur Leng telah berhasil menawan Bayezid si Petir dari Utsmani, begitu. Nah, kita akan mengetahui juga ya sosok Amir Timur Leng ini merupakan pendiri dari dinasti Timuri, pendiri dari Daulah Timuriyah. Nah, sosok Amir Timur Leng kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya penampilannya, gayanya, wajahnya itu nyaris tiada berbeda dengan orang-orang Turki ataupun tiada berbeda dengan orang-orang. Namun dalam perpaduan wajah dan posturnya, maka ini merupakan perpaduan antara Turki dan Mongol. Makanya sedari awal tadi sudah dikatakan bahwa Amir Timur Leng bersama dengan keturunannya merupakan ya rumpun Turko Mongol, begitu. Dia ini lahir pada tanggal 8 April tahun 1336 Miladiah. Dia dilahirkan di wilayah kota Kes, ya, di wilayah Uzbekistan hari ini, ya. Kemudian juga pada usia 12 tahun, sosok dari Timur Leng yang kemudian juga dikenal sebagai Timur si Pincang itu telah diketahui mahir di dalam ya berkuda dan juga ya di dalam peperangan. Makanya kemudian 2 tahun itu sudah
kemudian mendapatkan perhatian lebih dari para penguasa Turko-Mongol, di antara para barlas orang-orang Turko-Mongol yang ada di era kepemimpinan Chagatai Khan, yang itu kemudian mewarisi kuasa Temujin Genghis Khan yang ada di wilayah Asia Tengah, Asia Utara. Berikutnya kita akan mengetahui bahwa Amir Timur Leng pun diposisikan dia mengabdi kepada sosok barlas di wilayah yang ada di kekuasaan ya Chagatai bin Temujin Genghis Khan. Disebutkan bahwa Timur Leng mengabdi kepada Emir Khazagan ya, dan pada waktu itu ketika dia mengabdi kepada Emir Khazagan begitu ya, ada serangan barlas Turko yang disebut sebagai Tukluk Temur Khan. Tukluk Temur Khan dalam peperangan tadi ya berhasil mengalahkan Emir Khazagan, dan juga otomatis sosok yang bagi perwakilan yaitu Amir Timur Leng pun ditawan oleh Tukluk Temur Khan. Namun kemudian justru Tukluk Temur Khan itu kemudian membebaskan Amir Timur Leng karena menyaksikan bagaimana keterampilannya di dalam berperang sekaligus juga semangatnya untuk membela dan mempertahankan negerinya. Maka dari situ kemudian Tukluk Temur Khan itu membebaskan Timur Leng, bahkan kemudian mempercayakan jabatan perwira militernya kepada Amir Timur Leng. Bahkan kemudian pada tahun 1360 Amir Timur Leng pun kemudian diangkat ya menjadi salah seorang di antara barlas ataupun pejabat kekuasaan pemerintahan yang ada di wilayah Samarkand, Uzbekistan. Namun kedudukannya sebagai sosok barlas yang ada di Samarkand hanya 1 tahun saja, karena pada tahun 1361 Tukluk Temur Khan justru kemudian mengangkat putranya yaitu Ilyas Hoja untuk menjadi bar yang ada di Samarkand kedudukan Amir Timur Leng. Maka karena Amir Timur Leng tidak suka dengan keputusan Tukluk Temur Khan tadi, maka Timur Leng itu mengajak sosok yang kemudian dikenal sebagai Ilyas Hoja ataupun juga yang dikenal sebagai Husain pada waktu itu kemudian dia mengupayakan ya sosok Emir Husain tadi yang merupakan putra dari Emir Khazagan untuk Ilyas Hoja yang ditempatkan oleh Tukluk Temur Khan untuk menggantikan kedudukan Timur Leng menjadi barlas yang ada di wilayah Samarkand. Maka dalam perang ya tahun 1361 ya persekutuan ataupun aliansi antara Amir Timur Leng dan juga Emir Husain putra dari Emir Khazagan mampu mengalahkan ya Ilyas Hoja dan juga beserta dengan ayahnya sendiri Tukluk Temur. Dan dalam peperangan selama kurang lebih 1 tahun tadi ya Timur Leng dan Husain tadi mampu mengalahkan Ilyas Hoja dan juga Tukluk Temur Khan, hingga kemudian pada tanggal 10 April tahun 1370 tadi Amir Timur memproklamasikan berdirinya Daulah Timuriyah, yang bahkan pada waktu itu juga Amir Timur Leng ya membunuh ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Tukluk bersama putranya Ilyas Hoja, bahkan kemudian juga menyingkirkan ya sosok yang pernah membantunya untuk menjatuhkan Tukluk Temur Khan dan Ilyas Hoja, yaitu sosok Emir Husain bin Emir Khazagan. Nah, maka sejak itu kemudian Amir Timur Leng tidak lagi memiliki musuh dan tidak lagi memiliki ya orang yang kemudian sebelumnya diajak bekerja sama, tidak lagi memiliki pesaing. Maka semenjak tanggal 10 April tahun 1370 tadi Amir kuasa tunggal di wilayah kota Tashkent di wilayah Samarkand begitu. Maka kemudian kurang lebih 11 tahun kemudian pada tahun 1381 Amir Timur Leng pun kemudian Khorasan itu adalah wilayah timur agak ke wilayah utara bagian Persia hari ini di wilayah Iran. Itu kemudian dikuasai oleh Amir Timur Leng melalui peperangan dan juga dengan teror. Salah satu di antara teror yang biasa dilakukan oleh Amir Timur Leng itu
oleh orang-orang Mongol sebelumnya, yaitu apa? Memenggal satu demi satu warga ataupun penduduk wilayah yang ditaklukkan, kemudian kepalanya dihimpun jadi satu seperti layaknya piramida. Itu kelakuan Amir Timur Leng. Sekalipun dia beriman berislam, namun tabiat keras, kasar, dan biadabnya seperti para leluhurnya orang-orang Mongol itu masih kerap dilakukan. Kenapa? Dia juga sejak kecil terbiasa menyaksikan kebiadaban yang dilakukan oleh para leluhurnya orang-orang Mongol pada tahun 1393 sampai 1399, selama kurang lebih ya 6 tahun ya, Amir Timur Leng pun mengampanyekan berkenaan dengan militer bersama teror-teror mengerikan tadi di wilayah Rusia, khususnya di wilayah Syam dan wilayah Kipchak di wilayah seberang Kaukasia. Ini dilakukan oleh Amir Timur Leng. Kemana-mana setiap kotanya ditaklukkan, itu dipastikan ada gundukan tengkorak manusia menyerupai piramida. Ada sekian bahkan puluhan ribu nyawa melayang akibat dari teror mengerikan melalui aksi-aksi kampanye militer yang dilakukan oleh Amir Timur Leng, menebar teror kemana-mana. Berikutnya juga pada tahun 1401, wilayah Syria secara umum, termasuk juga pada tahun 1402, ya, wilayah Anatolia, khususnya yang ada di wilayah ibu kota Angora atau wilayah Ankara hari ini di wilayah Turki, itu pun dijatuhkan kekuasaannya oleh Amir Timur Leng. Dalam perang Angora tahun 1402, bahkan Amir Timur Leng ya membunuhi putra mahkota dari Bayezid Yildirim. Bayezid Yildirimnya itu kemudian dibunuh dan dibawa kemana-mana jika seandainya Amir Timur Leng akan menaklukkan negeri-negeri yang belum tunduk kepada Daulah Timuriyah atau Imaroh Timurid tadi, begitu ya. Berikutnya pada tahun 1404, Emir Timur Leng itu wafat di wilayah Otrar, wilayah yang kemudian dikenal sebagai Turkestan Barat atau wilayah negara Kazakhstan hari ini, dan dikebumikan di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan hari ini. Pernah suatu waktu ketika kaum muslim menyaksikan teror yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mongol, mereka masih bisa memaklumi dan memahaminya karena orang-orang Mongol pada waktu itu di era sosok Temujin Genghis Khan dan juga di antara putra-putranya seperti sosok yang disebut sebagai Chagatai, Jochi, Hulagu, Batu, dan juga ya orang-orang yang ada di wilayah ya the Great Mongol Empire, mereka masih beragama paganis, mereka masih musyrik. Bahkan kemudian ajaran hidup yang dibawa oleh Temujin seperti layaknya kitab suci bagi mereka. Mereka menyembah roh-roh nenek moyang. Itu di antara orang-orang Mongol. Namun di era generasi yang ketiga dan keempat, cucu-cucu dari Temujin Genghis Khan, di antaranya ada sosok yang disebut sebagai Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan, sudah disebut sebagai pemimpin muslim. Bahkan kemudian cicit dari Temujin Genghis Khan yang kemudian dikenal sebagai Ahmad Takudar Khan bin Hulegu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan, mereka juga sudah menjadi muslim, termasuk juga sosok yang kemudian dikenal sebagai Emir Timur Leng. Mereka pun sudah diposisikan sebagai muslim ketika menjabat sebagai para barlas atau pejabat pemerintahan di era orang-orang Turko Mongol Chagatai Khan ya bin Temujin Genghis Khan. Namun kemudian keimanan keislaman mereka itu hanya sebatas amaliah ritual dan keyakinan keagamaan semata-mata. Namun perilakunya di antara mereka masih mewarisi karakteristik biadab, karakteristik keras dan kasar ala orang-orang Mongol. Termasuk itu pun yang kemudian diperlihatkan oleh Amir Timur Leng. Makanya ketika Amir Timur Leng diposisikan sebagai pemimpin penguasa Islam namun memiliki tabiat kasar
kasar bahkan biadab seperti layaknya orang-orang Mongol, maka para alim ulama datang ke tenda pasukannya untuk mengingatkan. Imbasnya para ulama itu pun kemudian dibantai, dihabisi oleh Amir Timur Leng. Namun ternyata ada juga alim ulama dari orang-orang sufi dan juga ahli ilmu tata negara pemerintahan. Satu di antaranya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Imam Ibnu Khaldun atau Muhammad bin Khaldun, datang ke tenda yang dihuni oleh Amir Timur Leng, termasuk juga ulama sufi yang kemudian dikenal sebagai Nasruddin Hoja pernah datang pula ke tenda pasukan Amir Timur Leng untuk mengingatkan sikap keras, sikap kasar yang dilakukan oleh Amir Timur Leng kepada umat, kepada kaum muslim. Maka kita menyaksikan bahwa nasihat yang disampaikan oleh Muhammad bin Khaldun termasuk juga Nasruddin Hoja pada waktu itu berhasil mengubah kesadaran dari sosok Amir Timur Leng. Amir Timur Leng menyatakan kepada dua ulama tadi dengan pernyataan, sungguh aku Amir Timur Leng, penguasa Daulah Timuria, tidak mampu untuk menolak apa yang kalian minta. Namun sungguh aku tidak bisa mengubah tabiat lahiriah yang ada pada diri aku ini. Aku memiliki tabiat keras, kasar, bahkan biadab sebagaimana yang kalian sampaikan kepada kami. Namun jika seandainya kalian berharap di antara kami, orang-orang Turko-Mongol Timuria, sesuai dengan apa yang kalian nasihatkan, sesuai dengan apa yang kalian harapkan, bahwa kami bisa bersikap lembut, bersikap mulia di hadapan umat, di hadapan kaum muslim, maka doakanlah kami. Doakanlah kepada Allah agar Amir Timur Leng ataupun anak keturunan dari Amir Timur Leng berhasil memenuhi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian doakan. Doakanlah kepada Allah, karena dari sanalah kemudian Allah akan memudahkan jalan kami. Itu yang dinyatakan oleh Amir Timur Leng kepada Muhammad bin Khaldun ataupun kepada sosok yang disebut sebagai Nasruddin Hoja. Sampai akhir hayatnya Amir Timur Leng tetap galak, tetap keras, tetap biadab dan pembinasa. Namun alhamdulillah di antara anak keturunannya ada yang mampu menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh para alim ulama pada waktu itu, yang mendoakan anak keturunan dari Amir Timur Leng bisa memenuhi harapan dari umat, yaitu bersikap lemah lembut, bersikap santun, bersikap sopan, dan juga bersikap aspiratif sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh umat saat itu. Kita akan mengetahui para suksesor, para pewaris dan penerus dari Amir Timur Leng, atau berkenaan dengan siapa para emir Timuriah berikutnya. Kita akan mengetahui semenjak kematian Amir Timur Leng, maka ternyata tahta Daulah Timuriah itu diperebutkan oleh dua orang anak laki-lakinya. Yang pertama adalah Muhammad Jehanekir, dan yang kedua adalah sosok yang dikenal sebagai Khalil bin Emir Timur Leng. Dan dalam perang saudara yang dimaksud dalam konflik internal antara dua orang putra dari Amir Timur Leng tadi, maka Khalil sebagai anak kedua berhasil sampai pada tampuk kekuasaan dengan membunuh kakaknya sendiri, Muhammad Jehanekir bin Amir Timur Leng. Dan kekuasaan Khalil itu ternyata hanya 1 tahun saja, yaitu semenjak tahun 1404 sampai 1405. Karena Khalil ketika dia berkuasa, justru kemudian selain dia berlaku zalim, dia pun kemudian dikenal sebagai penguasa yang korup, suka pesta pora dan menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang, tidak dengan mengatur kuasa negara sebagaimana wasiat pendahulunya, yaitu Amir Timur Leng. Oleh karena itu kemudian putra ketiga dari Amir Timur Leng yang kemudian dikenal sebagai Emir Shahrukh Khan itu kemudian menjatuhkan kuasa dari kakak keduanya. Maka kita mengetahui Shahrukh Khan itu adalah penguasa ketiga dari keemiran Timuriah yang berkuasa sekira
42 tahun semenjak tahun 1405 sampai 1447. Sosok Emir Timuriyah yang ketiga yaitu Shahrukh bin Amir Timurleng itu dikenal sebagai penguasa yang adil dan juga penguasa yang bijak. Inilah kemudian berkah dari doa Muhammad bin Khaldun, berkah dari doa Nasruddin Hoja, dan juga para alim ulama di era keemiran Timuriyah pada waktu itu. Bukan hanya Emir Shahrukan yang kemudian dikenal sebagai penguasa keemiran Timuriyah yang dikenal sebagai sosok yang adil dan bijak, namun juga putranya yang kemudian dikenal sebagai Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg itu kemudian juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Berkah doa para alim ulama, anak keturunan dari Amir Timurleng pun menjadi sosok yang adil dan juga bijaksana, layaknya para penjaga, pelindung dan juga pemimpin ya agama Islam ini. Di tengah-tengah umat mereka menerapkan kitabullah wa sunnat Rasul secara paripurna. Bahkan sosok Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg yang hanya 2 tahun berkuasa saja, beliau juga dikenal sebagai sosok alim ulama terkemuka, bukan hanya sebagai ulil amri, bukan hanya sebagai umaro, namun juga dikenal sebagai sosok ahli astronomi dunia. Bahkan hingga abad ke-19, kitab-kitab yang ditulis oleh Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg dalam bidang astronomi itu dijadikan sebagai maroji, kitab rujukan utama di berbagai universitas yang ada di dunia, baik itu yang ada di dunia Islam termasuk juga yang ada di dunia Barat. Kitab-kitab karya dari Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg yang berbicara dengan tema astronomi itu menjadi maroji dunia pada waktu itu. Dan kita juga mengetahui kalau sempat kita berziarah ke wilayah ya Samarkand, khususnya yang ada di kota Tasken, biasanya ya para pelancong ya ataupun para peziarah itu singgah untuk ya datang ke tempat yang dikenal sebagai observatorium yang dibangun oleh Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg, karena dia itu adalah sosok ilmuwan ahli ilmu astronomi. Termasuk juga diketahui bahwa Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg sebagai sosok ulama dan juga umaro diketahui bahwa ketika usia sekira 11 atau 13 tahun, Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg pun diketahui sebagai sosok yang hafiz Quran. Luar biasa ya, sosok anak keturunan dari penguasa sebelumnya yang zalim luar biasa, namun menjadi sosok yang teramat soleh. Begitu. Berikutnya ya, setelah 2 tahun kekuasaan Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg ya, tampillah putranya yang kita kenal sebagai Abdul Latif, hamba Allah yang lembut, namun karakteristiknya juga bertolak belakang dengan bapaknya. Sosok Abdul Latif itu sosok yang ambisius ternyata, sebagaimana sosok kakek buyutnya, yaitu Amir Timurleng. Maka kekuasaannya pun dengan merebut paksa kuasa dari Ulugh Beg. Bahkan bapaknya Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg pun ditikam oleh Abdul Latif karena berambisi untuk segera naik tahta. Namun tahtanya pun hanya sekira 1 tahun saja. Karena apa? Karena didapat dengan cara yang tidak hak dengan membunuh bapaknya sendiri, maka terjadilah konflik internal di masyarakat kekuasaan yang ada di wilayah Daulah Timuriyah. Selama kurang lebih 2 tahun terjadi chaos, terjadi konflik internal antara pendukung Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg beserta dengan pendukung dari anaknya, yaitu Emir Abdul Latif. Nah, ini terjadi chaos yang memakan waktu hingga 2 tahun lamanya.
Berikutnya tampillah sosok yang kemudian putra dari Abdul Latif yang kemudian dikenal sebagai Abu Sa'id yang berkuasa semenjak tahun 1452 sampai tahun 1469, kurang lebih sekira 17 tahun kekuasaannya. Namun kekuasaannya pun pada waktu itu ya masih terjadi konflik internal akibat pembunuhan terhadap Ulugh Beg oleh putranya Abdul Latif yang ambisius pada waktu itu. Maka kemudian dalam konflik internal pun diperparah dengan kemunculan dua suku Turko-Mongol berikutnya sebagai kompetitor negatif bagi keemiran Timuria. Pada waktu itu ada suku Karakoyunlu dan juga Koyunlu. Karakoyunlu maknanya adalah ya ternak sapi hitam, sedangkan Akoyunlu itu ternak sapi putih. Dan kemudian kita mengetahui bahwa Emir Abu Sa'id itu kemudian ya diserang kekuasaannya oleh sosok yang dikenal sebagai pemimpin dari suku Akoyunlu, ternak sapi putih, yang bernama Emir Uzun Hasan. Maka pada tahun 1469 kekuasaan Abu Sa'id pun jatuh ke tangan Emir Uzun Hasan. Namun Emir Uzun Hasan tidak diterima sepenuhnya sebagai emir bagi kepentingan Timuria. Yang naik tahta berikutnya pada tahun 1507 itu merupakan akhir kekuasaan Timuria yang pamungkas. Ketika apa? Ketika Emir Bediüzzaman itu kemudian ditundukkan oleh Muhammad Syahbani dari dinasti Syahbanu Persia Uzbek. Ya, ini yang kemudian mengakhiri keberadaan dari keemiran ataupun imarah Timuria ataupun daulah Timuria. Namun demikian, anak keturunan dari Bediüzzaman itu kemudian ada yang ya melarikan diri mencari suaka politik dan suaka militer ke wilayah taklukan dari Amir Timur Leng yang ada di Asia Selatan, khususnya yang ada di wilayah Hindustan. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Zahiruddin Baburkan, atau juga kemudian penerusnya Humayun Khan dan juga ya Jalaluddin Muhammad Akbar Khan. Mereka lah kemudian dikenal sebagai para pendiri, pengasas dan juga ya pembangun dari ya Daulah Mogulistan atau Mogulistan begitu ya. Dan mereka ini yang kemudian dikenal dalam catatan sejarah dunia sebagai Emirat Mughal yang ada di wilayah Agra, di wilayah Uttar Pradesh, Hindia Utara. Anak keturunan mereka ini yang kemudian membangun apa yang dikenal sebagai Agra Fort ya, ataupun benteng kota Agra, termasuk di dalamnya adalah keberadaan dari ya Fatehpur Sikri, Istana Merah, dan juga dengan keberadaan museum yang kemudian dibangun oleh Shah Jahan, yaitu dengan keberadaan ya bangunan megah Taj Mahal yang dipersembahkan bagi permaisurinya Arjuman Begum Mumtaz Mahal. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas berkenaan dengan keberadaan para pewaris ya Imarah Timuria yang mendirikan kuasa kesultanan Islam di wilayah Hindia. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Mogholistan atau Kesultanan Mughal begitu. Nah, berikutnya kita akan mengetahui ya bagaimana akhir dari kekuasaan Imarah ataupun ya Daulah Timuriyah yang dimaksud. Maka rincian yang sudah diuraikan tadi kita akan mendapatkan fakta historis, fakta empiris bahwasanya yang menyebabkan akhir kekuasaan dari Daulah atau Imarah Timuriyah tadi diawali dengan adanya konflik internal di antara keluarga Imarah Timuriyah sendiri, yang kemudian kita kenal ya dua putra dari Amir Timur Leng. Mereka saling berperang dan memerangi karena berebut kekuasaan, Muhammad Jehanakir dan juga sosok yang dikenal sebagai Khalil Khan bin ya Amir Timur Leng. Dan Khalil Khan berhasil membunuh kakaknya ya putra sulungnya dan kemudian berkuasa. Berikutnya kemudian kekuasaannya pun dijatuhkan oleh Amir yang ketiga yang kita kenal sebagai Amir Shahrukh Khan ya, putra ketiga dari Amir Timur Leng. Inilah pemimpin ketiga yang paling lama kekuasaannya karena ini memenuhi
ekspektasi umat sebagaimana doa-doa yang dipanjatkan oleh para alim ulama pada waktu itu, khususnya sosok yang dikenal sebagai Muhammad bin Khaldun dan Nasruddin Hajjah. Selain itu kemudian imbas dari persaingan sengit antara Imaroh ataupun Daulah Timoria dengan kuasa Kesultanan Utsmaniyah yang ada di Bursa dan juga yang ada di Edirne, dan juga dengan keberadaan kesultanan ataupun daulah Mamlukiyah, orang-orang Mamluk yang berkuasa di wilayah kota Kairo. Bahkan keberadaan orang-orang Mamluk tadi pun mereka menjadi para penjaga dan penolong Khalifah Bani Abbasiyah pasca jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 oleh serangan Tartar Mongol di bawah komando Hulagu Khan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Selain itu, kelemahan dari Imaroh Timuria ataupun yang menyebabkan jatuhnya Daulah Timuria terutama karena adanya pemberontakan dari suku bangsa orang-orang Turko-Mongol sendiri seperti Akkoyunlu ataupun Karakoyunlu, dan terutama adalah adanya pemberontakan yang sangat kuat dan terarah yang kemudian dilakukan oleh dinasti Syahbanu atau yang dipimpin oleh Muhammad Syahbani dari Persia. Mereka ini yang kemudian kita ketahui membangun Madrasah Syahbanu yang ada di wilayah Registan Square, kota Samarkand, Uzbekistan hari ini. Bahkan kemudian di situ kita mengetahui ada satu istana yang kemudian dikenal sebagai Istana Telakori. Istana Telakori, maknanya Telakori itu adalah istana emas. Dinasti Syahbanu, Muhammad Syahbani dari Persia tadi membangun istana dari emas. Jadi kalau ibu-ibu datang ke Registan Square, di situ ada Madrasah Sildor, bentuknya seperti istana megah. Kemudian juga ada istana Ulugh-Beg, istana yang dibangun oleh Mirza Muhammad Tugril Ulugh-Beg, dan di tengah-tengah dari kedua istana yang berupa madrasah yang sangat megah tadi, ada yang kemudian dikenal sebagai Madrasah Telakori atau Istana Telakori. Dan Telakori dalam bahasa Persia Uzbek dikenal sebagai emas atau gold. Maka kita akan mengetahui ketika kita masuk ke area Istana Telakori, dari mulai dinding sampai kemudian atap itu penuh dengan emas. Makanya kemudian para peziarah ataupun para turis yang datang ke Istana Telakori itu diawasi oleh para polisi yang ditugaskan oleh pihak pemerintah Uzbekistan, sekaligus juga dipasang CCTV dari semua sudut yang memungkinkan orang tidak bisa noel ataupun apalagi nyungkil emas yang ada di dalam Istana Telakori. Bahkan ketika revolusi Bolshevik memasuki wilayah Uzbekistan, wilayah Tashkent, dan juga masuk ke wilayah Registan Square yang di situ ada Istana Telakori, sosok yang kemudian dikenal sebagai Vladimir Ilyich Lenin dan juga Joseph Stalin merencanakan untuk memindahkan ibu kota yang ada di Moskow ke wilayah Uzbekistan dengan melihat keberadaan indahnya Istana Telakori yang dimaksud. Istana Telakori itu dibangun oleh dinasti Syahbanu, Muhammad Syahbani dari Persia yang telah mengakhiri kekuasaan dari Imaroh Timuria, Daulah Timuria. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan tentang Daulah Timuriyah ini. Dan kalau kita amati dari pemaparan Ustadz bahwa Daulah Timuriyah ini lebih didominasi dengan bagaimana peran dari Timur Leng kemudian juga dengan penggantian terhadap anak-anaknya. Baik, apabila tadi ada yang raise hand, yakni suara wakil rakyat
Silahkan Pak, ada yang ditanyakan berkaitan dengan tema kita hari ini. Bisa dibuka mic-nya. Suara Wakil Rakyat, tadi pertama kali raise hand. Baik, sambil nunggu, ada yang raise hand yang kedua, yakni Japri Janeli. Silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada 3 pertanyaan. Pertama, jika dibandingkan Amir Timur Leng dan beberapa penguasa Timuriah yang termasuk biadab dengan penguasa kapitalisme saat ini, lebih biadab mana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah orang Cina yang ada saat ini, yang kita kenal saat ini, baik yang di Indonesia maupun yang di RRC sana, kita udah tahu kelakuannya, sama dengan orang Mongol atau satu rumpun? Kelakuan mereka mirip sekali. Itu pertanyaan kedua. Ketiganya, hubungannya suku Uighur di Xinjiang saat ini dengan Daulah Timuriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya ya. Cukup menarik yang bisa kita angkat ya, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama begini, apakah kebiadaban dari Amir Timur Leng itu jika dibandingkan dengan para penguasa kapitalis liberalis yang ada di dunia hari ini, apakah kebiadabannya ataupun kejahatannya, kezalimannya sama ataukah tidak, begitu ya? Maka berbicara berkenaan dengan Amir Timur Leng pada waktu dia ya berkuasa di wilayah Samarkand, dan juga ketika Amir Timur Leng ya menjadi pemimpin di Daulah Timuriah, dan dia melakukan berbagai kebiadaban dengan membinasakan ya bangsa-bangsa yang ditaklukkannya, dibunuhi satu demi satu, bahkan kemudian tengkoraknya itu dijadikan sebagai piramida, sekian ribu jiwa itu kemudian dieksekusi oleh kezaliman Amir Timur Leng. Sekalipun demikian, jika dibandingkan dengan penguasa di era global kapitalisme di dunia hari ini, yaitu Amerika, begitu ya, maka kedudukan penguasa ya Amerika semenjak era Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa Amerika dengan keberadaan adanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, termasuk juga Perang Afghanistan, Perang Irak, dan juga perang-perang yang lainnya yang kemudian diinisiasi oleh Amerika, maka kezaliman Amerika hingga saat ini belum ada bandingannya, belum ada tandingannya, belum ada yang menyamainya. Artinya apa? Kezaliman kekuasaan kapitalisme global hari ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih biadab jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Amir Timur Leng. Kenapa? Kalau Amir Timur Leng itu kan dengan pasukannya itu ketika mengeksekusi musuh-musuhnya ataupun negeri-negeri yang ditaklukkannya itu dipenggal satu demi satu kemudian dikumpulkan. Tapi dengan satu komando dari telunjuk penguasa Amerika, dia bisa memerintahkan kepada para operatornya untuk apa? Untuk menekan ya touch tertentu untuk menjatuhkan bom atom atau menjatuhkan bom kimia, menjatuhkan ya bom-bom yang kemudian dikenal sebagai bom pemusnah massal. Itu jauh lebih zalim jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Amir Timur Leng. Ya, namun demikian kita sebagai seorang Muslim ya sudah selayaknya
merasa prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh Amir Timur Leng, mengaku muslim tapi masih suka berbuat jahat zalim terhadap muslim yang lain. Makanya kemudian para alim ulama hilir mudik datang untuk menasehati dan mengingatkannya. Orang-orang yang tidak diterima nasihat-nasihatnya oleh Amir Timur Leng, para alim ulama pun kemudian dieksekusi, dipenggal ya. Namun juga ternyata ada ulama yang kemudian dihormati, diantaranya adalah Muhammad bin Khaldun ataupun kemudian Nasruddin Hoja. Maka dari situ kita mengetahui bahwa Amir Timur Leng ternyata masih mau menerima nasihat dari ulama, sekalipun dia tidak berubah. Dia hanya minta kepada para alim ulama untuk mendoakan dia dan keturunannya agar Allah mudahkan jalan dia dan anak keturunannya untuk memenuhi harapan dan juga doa para ulama dan umat, agar di antara anak keturunan Amir Timur Leng sebagai amir-amir dari Daulah Timuriyah itu bisa menjadi orang-orang yang santun, orang-orang yang ramah, orang-orang yang sopan, orang-orang yang kemudian berkarakter ya, lembut terhadap umat, terhadap kaum muslim. Begitu ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi masih zalim penguasa kapitalis liberal, penguasa dunia hari ini, yaitu Amerika dan sekutunya. Kemudian kedua, berkenaan dengan pertanyaan apakah orang Cina hari ini sama seperti orang-orang Mongol, maka sebetulnya begini Bu, orang-orang Tiongkok, orang Cina, begitu ya, mereka itu ternyata sebetulnya tidak sama dengan orang-orang Mongol. Bahkan orang Cina dulu itu kemudian diperangi oleh orang-orang Mongol, begitu ya. Bahkan kemudian wilayah Cina daratan ya, di wilayah Tiongkok termasuk juga wilayah Nanjing atau Beijing atau Peking dulu itu pun pernah kemudian dianeksasi oleh dinasti Yuan, sosok yang kemudian dipusakai oleh Kubilai Khan, begitu, yang merupakan cucu dari Temujin Genghis Khan. Bahkan dinasti Yuan itu kemudian pernah pula mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Panglima Sibi ke wilayah Kediri Singosari untuk menghukum sosok yang dikenal Kertanegara, yang justru pada waktu itu Prabu Kertanegara sudah digulingkan oleh Raden Mas Jaya Katwang, dan melalui ya Panglima Kertanegara sekaligus juga menantunya yang kita kenal sebagai Raden Wijaya, maka Panglima Sibi bersama dengan 12.000 pasukannya dipakai oleh Raden Wijaya untuk ya menghukum Jaya Katwang, dan berikutnya Raden Wijaya mendirikan kekuasaan baru di wilayah Mojokerto, Mojopahit. Jadi sebetulnya orang-orang Cina tidak sama dengan Mongol. Mongol tidak identik, walaupun mereka masih satu anak keturunan dari anak keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam, anak ketiga dari Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian melahirkan rumpun aneka bangsa yang dikenal sebagai Yafitik ya, Mongoloid. Artinya apa? Artinya ras Mongoloid itu mengikuti orang-orang Turki, orang-orang Kazak, orang-orang Turki, termasuk juga bahkan orang Cina dan juga orang-orang Indo-Asia yang bermigrasi dari wilayah Funan dan kemudian sampai ke wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Juga kita orang Nusantara Indonesia adalah anak keturunan Yafitik ya, Mongoloid. Buktinya apa? Buktinya lihat aja tongkrongan kayak saya ini gitu ya. Nah, diantaranya tulang pipinya tinggi, matanya kecil, kemudian juga jidatnya kalau tidak lebar menonjol begitu ya. Ini tipikal ya ras Mongoloid itu seperti itu begitu. Namun karena bangsa Indonesia pun dikenal sebagai Indonesian, bangsa yang telah bercampur baur, dicampuri juga oleh orang-orang yang kemudian dari ras ya yang disebut sebagai Semitik ya, Kaukasoid. Orang-orang Arab pernah datang ke negeri kita, orang-orang Eropa dari Bani Rumi Asfari pernah datang ke negeri kita, termasuk juga orang-orang yang kemudian dikenal sebagai ras Hamitik Negroid
yaitu orang-orang Dravidan, orang-orang yang berasal dari Hindia Pura, pernah datang ke negeri kita juga, makanya kemudian membawa kulit keling. Makanya kulit kita tidak lagi menjadi kulit kuning langsat ataupun putih pucat, tapi juga kemudian menjadi sawo matang karena dicampuri oleh orang-orang Hamitik, ya, negro yang berkulit keling, berkulit hitam, ya. Kemudian juga orang-orang Hamitik negroid juga ada juga yang menghuni sebagai orang-orang yang ada di wilayah Papua ataupun orang-orang aborigin yang ada di wilayah Australia. Jadi negeri kita dikenal sebagai negeri yang multi etnik, makanya disebut sebagai Indonesia, Indonesian, bangsa yang telah bercampur baur. Walaupun pada awalnya mereka yang menghuni dari wilayah Funan menjadi manusia perahu bermigrasi ke negeri kita. Begitu Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah orang Cina identik dengan Mongol? Tidak juga, tapi mereka masih satu rumpun bangsa dari Yafitik, ya, Mongoloid. Begitu Bu. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan bagaimana keberadaan orang-orang Uighur, ya, yang ada di wilayah Xinjiang, di wilayah Cina bagian barat. Maka kalau kita berbicara berkenaan dengan Uighuristan, dengan pusat kuasanya yang ada di wilayah Urumqi, ya, Uighuristan, begitu ya. Maka di dalam hasanah dunia Islam dan hasanah peta wilayah peradaban Islam, orang-orang yang disebut sebagai Uighuristan atau suku bangsa Uighur, mereka diposisikan sebagai orang atau warga Turkestan Timur. Turkestan Timur, wilayah Turkestan itu pun kemudian dibagi dua. Turkestan Barat yang meliputi wilayah Uzbekistan dan Kazakhstan, dan juga Turkestan Timur yang meliputi wilayah Uighuristan, orang-orang Uighur. Makanya kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan orang-orang Uighur atau Uighuristan, mereka berbahasa Uzbek, berbahasa Kazakh, berbahasa Turki, ya. Artinya apa? Artinya orang-orang Uighuristan itu identik dengan orang-orang, ya, Uzbekistan, identik dengan orang-orang Kazakhstan. Bahasanya pun adalah bahasa Turko-Mongol. Nah, pertanyaannya tadi, apakah orang-orang Uighuristan itu juga dulunya merupakan warga dari, ya, Keemiran Timuriah atau Imaroh atau Daulah Timuriah? Maka benar jawabannya. Karena apa? Wilayah Turkestan Barat dan Turkestan Timur itu adalah wilayah kekuasaan dari Daulah atau Imaroh Timuriah. Jadi orang-orang Uighuristan itu juga mewarisi berkenaan dengan karakteristik dan juga, ya, fisik dari, ya, Turko-Mongol dan juga Turkestan, atau juga yang dikenal sebagai kuasa dari Timuriah dulu. Nah, begitu Bu untuk pertanyaan yang ketiga tadi. Allahu a'lam bishawab. Baik, Vanilla, namanya masih ada waktu. Kami masih ada yang satu lagi yang raise hand dari Suara Wakil Rakyat. Silakan, ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Paling ya, satu pertanyaan ya, Pak. Iya. Masih ingat nama saya Pak Ustadz? Ya, insyaallah ingat. Ya, yang saya tanyain masalah perang itu kok perang-perang melulu, masih ingat ya? Masih konotasinya masih itu ada korelasinya bukan konotasi. Jadi dari tadi Pak Ustadz pemberi materi ngasih deskripsi bahwa Mongol ini menang melulu sama Arab kan gitu kan? Saya satu pertanyaan saya, tapi ada babnya dua, sub-subnya dua, gitu loh. Saya akalin, ya kan. Pertanyaan saya satu, tapi saya ini. Yang pertama sekali, apa yang menyebabkan beliau ini menang melulu? Apakah pasukannya banyak? Apakah strateginya ganti-ganti? Kalau kayak bola kan, kalau strategi ganti-ganti kan bisa menang melulu tuh, ya kan. Nah, terus yang kedua, apakah nggak ada dari pihak lawan untuk bersekutu, gitu loh, atau di garis miring pernah nggak dia kalah? Gitu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ya yang tadi diajukan oleh
suara wakil rakyat, begitu ya? Satu Pak, satu maaf, tapi ada Iya, satu pertanyaan dengan 3 varian. Iya, itu Pak. Ya, yang pertama ya, ketika kita menguraikan dan mengetahui bahwasanya ya orang-orang Mongol itu terkenal sebagai pasukan yang sering kali memenangkan peperangan, begitu ya. Ya. Apalagi ketika era Temujin Genghis Khan, termasuk juga ketika era Daulah atau Imaroh Timuriyah yang dipimpin oleh Amir Timur Leng. Amir Timur Leng itu nggak pernah kalah, menang terus kalau dalam setiap peperangannya. Mantap. Pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang Mongol pernah kalah dalam peperangan? Apakah orang Arab pernah mengalahkan orang Mongol? Apakah kemudian ya orang-orang Mongol pernah pula diusir oleh orang Jawa, begitu ya? Maka sebetulnya kalau kita melihat fakta ya, sesungguhnya orang-orang Mongol tidak selalu menang. Ada kalanya mereka pun kalah. Di antaranya pada tahun ya 1260 di medan perang Ain Jalut di wilayah Palestina. Pada waktu itu ya sosok yang kemudian pernah menumbangkan kekuasaan Khilafah Abbasiyah yang ada di wilayah kota Baghdad, bahkan kemudian Hulagu Khan yang merupakan cucu dari Genghis Khan berhasil membunuh Khalifah Al-Mustasim Billah dan juga keluarganya. Bahkan kemudian Perdana Menterinya yang menjabat sebagai kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri Ibnu Al-Qami, itu pun sama-sama dibunuh. Ya, padahal dia yang membantu Hulagu Khan untuk masuk ke wilayah kota Baghdad pada waktu itu. Nah, ternyata ya 2 tahun kemudian, sekira tahun 1260, Hulagu Khan pun merencanakan untuk merebut wilayah Palestina dan wilayah Suriah dari kaum Muslim, dari orang-orang Arab. Namun ternyata pada tahun 1260 tadi ada bentuk perlawanan dari kekuasaan Kesultanan Mamlukiyah, baik itu Mamluk Burji ataupun Mamluk Bahri, yang pada waktu itu dipimpin oleh 2 orang panglima perang yang terkemuka, yaitu Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz, penguasa Kairo, Mamlukiyah yang ada di Mamluk Bahri, dan juga Jenderal Johiruddin Baibars, sosok Mamluk ya Burji pada waktu itu. Maka 2 orang Mamluk tadi menahkodai dan juga memimpin pasukannya untuk menghadapi kekuatan orang-orang Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglimanya, yaitu Kitbuka Noyan. Dan dalam perang Ain Jalut tadi ya, seluruh pasukan Mongol dibinasakan oleh pasukan Mamlukiyah yang melibatkan orang-orang Turki, orang Persia, dan juga orang-orang Kurdi beserta orang Arab. Maka pertanyaannya nyambung dengan ya pertanyaan varian yang ketiga, apakah kemudian orang-orang Muslim pernah bersinergi, pernah beraliansi, pernah menghimpun dalam satu kekuatan bersama menghadapi kekuatan Mongol? Maka jawabannya pernah. Ketika perang Ain Jalut tahun 1260, bukan hanya orang-orang Mesir Mamlukiyah, namun juga orang-orang Persia, orang Arab, orang Kurdi, dan orang Turki bersatu padu dalam perang Ain Jalut menghadapi kekuatan Kitbukanoyan dari Mongol yang diperintah oleh Hulagu Khan, cucu dari Temujin Genghis Khan. Bahkan juga dalam konteks ini kita mengetahui juga ketika ya peperangan yang dilangsungkan oleh orang-orang Mongol ke wilayah Anatolia, ada persekutuan dan aliansi militer yang dibangun oleh orang-orang Turki Seljuk, oleh orang-orang Mongol suku Kipchak dari The Golden Horde, ataupun dari ya gerombolan keemasan yang ada di wilayah Kepulauan Krim yang ada di wilayah utara ya Lautan Hitam, Lautan Kaspia, dan juga dengan orang-orang Mesir. Pada waktu itu ada 3 kubu yang bersinergi menghadapi kekuatan orang-orang Mongol. Di situ ada orang-orang Mongol Kipchak yang kemudian dipimpin oleh Berke Khan bin Jochi Khan yang sudah menjadi sosok Mongol Islam. Kemudian juga ada sosok yang kemudian disebut sebagai Alauddin ya, Haykubad dari orang-orang Turki Seljuk bersama panglima perangnya Ertugrul Bey bin Sulaiman Shahkutal Misoglu, dan juga yang ketiga adalah Jenderal Baibars, orang Mamluk Bahri yang pada waktu itu bersekutu menghadapi kekuatan orang-orang Mongol.
Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ya suka nonton film Diriris Ertugrul begitu ya, itu dikisahkan bagaimana persekutuan dan juga aliansi militer yang dilakukan oleh orang-orang Mongol Kipchak, kemudian juga orang-orang Turki Seljuk, dan juga orang-orang Mamluk Bahri, antara orang Turki ya, kemudian orang Mongol Muslim, dan juga orang-orang Mesir. Mereka beraliansi untuk menghadapi kekuatan orang-orang Mongol, dan dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh mereka dengan pihak Mongol, mereka seringkali mengalahkan dan mengusir, menahan gempuran orang-orang Mongol tadi. Jadi pertanyaan kedua dan ketiga itu sudah terjawab bahwa kaum Muslim pernah menang melawan orang-orang Mongol. Bahkan juga orang Arab pernah dilibatkan dalam peperangan untuk mengalahkan orang-orang Mongol, dan terbukti nyata mereka pun berhasil mengusir orang-orang Mongol. Bahkan orang Jawa pun berhasil mengusir orang-orang Mongol dinasti Yuan ketika Panglima Sibi diperintahkan oleh Kubilai Khan untuk menghukum ya Prabu ya Kertanegara, penguasa Kediri Singosari. Allahu a'lam bishawab.